Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi saya di mobil ngabarin ke teman-teman, ke Roni, Firman, Anu. Saya bilang Indonesia itu sekarang bersihnya minta ampun, bersih banget. Dari ujung ke ujung bersih betul. Nggak ada sampah at all sama sekali. Jepang lewat. Yang belakang nyaut, yang benar. Lu aja nggak percaya, gimana lagi orang? Jangan begitu. Lu mesti percaya sama diri lu sendiri. Omongannya mesti kita benahin. Kalau judulnya mimpi, tanggung cuma di Shizuoka, semua Jepang gitu. Namanya gua mimpi. Namanya mimpi ya. Dan buat teman-teman yang rata-rata sekarang ini masih muda, wah jangan sampai nggak punya impian bos. Jangan sampai. Dan mimpinya itu harus apa ya? Harus beyond. If you have dream, you dream harus beyond. Harus kemudian yang kira-kira nggak kejangkau. Gitu. Saya ngimpi suatu hari itu ya, saya terima telepon dari Presiden Amerika. Gitu. Terus malas gitu ngangkatnya. So I text him ya, saya kemudian ngasih teks ke beliau. Bentar bos, mau duha dulu. Iya gitu bener. Indonesia ini ya perlu dibangun lagi impian. Perlu dibangun lagi impian. Toyota besok kita beli, kita ganti Toyota. Iya, saya tadi cerita kami ke Universitas Shizuoka tadi melihat lapangan bola. Saya bilang saya mau turun. Begitu turun, yang saya lihat apa? Yang saya lihat adalah kapten kesebelasan Jepang. Kapten kesebelasan Jepang berlaga di Piala Dunia dan dia hafizul Quran. Iya, gitu manajernya Yusuf Mansur. Namanya gue mimpi bos. Iya benar. Udahlah. Saya ini dulu punya impian, pengen pergi haji. Terus, and then I realize, I sadar past tense kan, sadar. Saya sadar, saya bilang ngapain? Allah itu Al-Wahhab. Allah itu Al-Wahhab. Ya Allahu Ya Wahhab, Ya Allahu Ya Qahhar. Allah ini Ya Wahhab. Ngapain saya bilang? Saya cuma minta sama Allah, ya Allah pergiin saya haji. Gitu Pak Medi. Kecil sekali. Saya ganti. Bener, anak SMP kalau ditanya impianmu apa tong? Impianmu apa nak? Terus dia bilang, saya mau masuk SMA negeri favorit. It's not dream. Itu bukan mimpi, sejengkal udah nyampe loh. Kalau impian tuh begini, Bo. Kamu mau kemana habis dari SMP ini? Mau bikin UI. Mau bangun UI. Mau bangun kampus sekelas UI. Itu baru. Lebih hebat lagi kalau dia pengangguran. Iya, Bos. Saya ketika bikin perguruan tinggi pertama, saya belum menyelesaikan S1 saya. Enggak, saya belum selesai S1. Statutanya DO tahun 99 DO. Kemudian saya angkat tangan. Kita punya Allah. Kita punya Allah yang kaya raya. Allah ini kaya raya. Betul. Al-Ghaniyul Mughni. Al-Ghaniyul Mughni. Allah ini maha kaya dan maha mengayakan. Jadi kalau kita mintanya kecil, nggak kawas. Iya benar. Ya, what brother Yasin need, ya, and you all need is Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billah. Saya ketika tahun 99 angkat tangan berdoa, ya Allah, ini kampus sudah nolak saya buat masuk. Izinkan ya Allah, besok saya yang ngangkat rektornya. Paham gak lo kalau udah ngangkat rektornya? Berarti siapa itu? Menterinya. Sadar, masa menteri sih? Gue bilang enggak nih, ralat ganti. Saya yang ngangkat menterinya aja. Saya bilang saya pengen punya kampus sendiri ya Allah. Kapan aja saya wisuda sendiri. Tahu nggak? I only need 2 years. Saya cuma butuh 2 tahun.
Dari berdoa, kemudian I have my own faculty, I have my own university. Betul, hanya perlu 2 tahun. Kenapa? Karena nggak ada saya. Nggak ada saya, la ilaha illallah. Nggak ada saya. Kalau saya dikasih sama Allah kampus, sedangkan saya sudah menjadi orang kaya, bukan Allah namanya. Apa yang amazingnya apa? Nggak ada yang amazing, nggak ada yang ajaibnya. Oh, saya udah jadi orang kaya kok. Kalau saya udah jadi orang besar, lalu saya kemudian bisa bikin perguruan tinggi saya sendiri, apa yang menjadi keajaibannya? Nggak ada. Tapi Allah itu subhanallah, top bos. Maka kalau masih muda ini impiannya musik. Apa impiannya? Pengen pulang pak. Nggak semangat banget, betul. Iya impian pengen pulang, ngapain? Pengen nundukin Jepang pak, gitu bos. Pengen nundukin Jepang, betul, betul. Coba lihat surah Al-Furqan misalnya. Dari awal Allah sudah mengatakan Tabarakalladzii nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kalau saya udah jadi kaya duluan, jadi orang besar duluan, lalu punya kampus, apa yang jadi liyakuna lil 'alamin nadhira? Enggak ada. Rumah masih tanah, atas masih atap, tembok setengah pak. Iya, kamar mandi nggak ada WC-nya. That was me. That was my family. That was my house. Gak ada pak, gak ada toilet. Saya kalau mau ke toilet perginya ke Jamban, Empang. Empang, ada yang di sini orang kampung ada? Ini kan orang kampung semua nih. Mukanya. Empang bos, Empang itu namanya open toilet. Oh. Ya, Sky ya nggak? Itu kita orang kaya itu sebenarnya. Empang bos pakai apa namanya pohonnya kan, pohon ceder gitu. So kita jongkok ke situ. Oh. Pertama kali saya menjadi suami dari Maimunah, itulah toilet saya. Betul asik pak. Begitu saya datangnya nggak pakai kain kan, kita pakai kain datang, udah nggak pakai daleman. Ya kan bakalan dibuka juga, ngapain pakai daleman? Saya kemudian lihat ikan-ikan, Allah senangnya tuh ikan-ikan ngeliat kita datang. Saya bilang sama Allah, ya Allah kapan lagi saya bercengkrama dengan ikan-ikan ini. Saya bilang, Mike, lu pengen makan, tungguin nih. Iya bener loh, the first time itu saya menikmati, I was enjoying my party. Oh. Asik bos, gua gantung, gua gak putusin, gua gantung. Coba, dalam kondisi saya seperti itu, I built one time. Why? Because I have Allah. If you need money, nggak jadi di masjid. No masjid. If you need money, no masjid. At all, no masjid. No masjid. If you need money, no masjid. But if you're talking about sadaqah, okay, correct. Ada ta'lim lis-sadaqah. Yani empower you to give sadaqah. But if you think you need money to build this masjid, no, you have Allah. Allah is more than cukup. More than enough. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi itu saya dirikan perguruan tinggi yang pertama. Amazing apa? 2022 ya, 2003 saya bikin lagi kedua. Saya bikin keramik rumah itu tahun 2004 saya baru keramikin itu. Tuh. Jadi kalau ente bilang nih saya mau bangun apartemen, tapi nunggu ente pulang dulu, nunggu ente punya duit 100 miliar dulu, kelamaan. Ente udah punya Allah. Bikin aja, mulai aja, ibda your dream. Mulai impian Anda. Mulai. Asik gitu. Lagi masih bocah-bocahin mukanya. Muka 20-an tahun kan, itu 20-an tahun kan. Paling 32 lah paling tinggi. Yang depan aja yang tuan dikit nih. Iya 40, 42. Oh 53, subhanallah. Masih muda, bon. Impiannya harus tinggi. Impiannya harus tinggi. Apalagi antum kalau mau ma'al Quran. Oh iya.
Kalau ente ya ta'ishu ma'al Quran, you live with Quran. Oh, Quran akan ngangkat ente tuh. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kalau ente mau tuh pakai Quran, terus naik, naik. Bahkan ente nanti udah meninggal, hatta fi mautikum ba'din. Nanti kalau ente udah pada meninggal, Quran tetap ngangkat terus. Hatta fi yaumil ba'thi, hatta fi yaumil hasyr, yakni fi mahsyar. Nanti kalau sudah nanti ente ada di padang mahsyar, Quran tetap ngangkat ente. Fi abwabil jannah, ya fi amamil jannah. Udah di depan jannah, udah di depan surga, Quran tetap ngangkat tuh Quran. Udah ente punya mesin, ente punya engine yang nggak dimiliki sama yang lain. Ya, gak dimiliki sama yang lain, gak dimiliki. Boleh yang lain punya nuklir, boleh yang lain punya bom, boleh yang lain punya atom, boleh yang lain punya drone, boleh yang lain punya. Nah, kita punya Quran. They don't have Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Man fa'ala hadha? Siapa yang melakukan ini? Who did this? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ngomong ini biasa aja. Jangan tersepona begitu. Biasa aja. Enggak lah. Don't cry lah. Happy lah. Happy lah. Kenapa happy? Oh, kita punya Quran. Oh, ya. No, I realize that no, I have Quran. Oh, harus bahagia, bos. Harus gembira. Harus gembira. Saya dikasih Waqiah saja satu surah saja. Waqiah kesenang yang tampil. Ada satu orang miskin, Pak. Gak punya apa-apa nih. Saya bilang sama dia, sudah bisa baca Quran? Bisa. Coba ente dawamin Waqiah pagi sore, 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 pagi sore. Wa suratul Waqiah ada min suara Quran. Ini dari surah-surah dari Al-Quran. Cuma satu saja. Tapi dia baca, Pak, dia dawamin, Pak, 2 tahun kemudian jadi orang yang berbeda, Pak. Beda banget. Dia datang kepada saya, dia bilang, Ustaz, saya pengen Anda meresmikan saya punya properti. 2 tahun. Satu surat only. Bagaimana kemudian 114 surat, 140. Bagaimana kemudian Anda bisa menguasai 30 juz, 30 juz. Oh ya Rabb. Ya, benar. Boleh diadu ente, boleh diadu. Gelar doktor Anda adu nanti sama gelar hafiz minallah, adu, gak ada bandingannya. Tentu saja lebih gak ada bandingannya jika Anda adalah doktor dan Anda hafiz. Wow, selesai. Anda pungut mantu ya. Ya iya, ada enggak? Sini gua tes. Kalau nggak lulus gua kawin sama nenek. Wake up, bangun. Anda punya Allah, nggak perlu menunggu, tidak perlu menunggu, nggak perlu menunggu. Anda punya Allah, just come in, just come to Allah, talk to Him, selesai, done, finish. Ini nih ya, if you give you little money for this masjid, nothing bos, nothing. But if you give your doa, if you give your belief, if you give your iman, and all of you say, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, done, this masjid will be finished. Allah will send His angels. Allah will send His duit, pakai jamak, duit, S, Allah. Ya, money belongs to Allah. Inna duha duha'u, wal baha baha'u, wal jamal jamalu, wal quwwata quwwatu, wal qudrata qudratu, wal ismata ismatu, wal yena yenuk. yen صح yen wal yena yenuk. Yani kullu yenin yen Allah. Semua yen milik Allah. Wa innal masjidah masjiduka ya Allah. Keren, cakep. Bangun. Saya bangun tuh ketika saya bilang, ya Allah, saya pengen pergi haji. Saya bilang, no.
Kecil amat saya, cuma minta Allah mungkin haji saya. Akhirnya saya bilang sama Allah, ya Rob, saya pengen bisa mungkin haji keluarga saya. Ketika kemudian ini selesai, saya bilang lagi sama Allah, ya Allah, saya pengen memberangkatkan 100-200 orang setiap bulan pergi ke tanah suci-Mu ya Allah. Oh, Allah memberi saya 1000-2000 orang tiap bulan saya berangkatkan. Allah Pak, Al-Wahhab, ente minta 1000 dikasih 900, itu namanya tukang diskon. Iya, you ask 1,000, Allah will give you 2,000. That's Allah. Bener Pak. Tiba-tiba saya bisa memberangkatkan 1000-2000 orang setiap bulan. Setiap bulan. Konglo mana coba? Setiap bulan. Setiap bulan. Every month. Nggak percaya lo sama gua? Ayahnya. Don't trust me. She doesn't trust me. Betul Pak. Kemudian saya diberikan nama Allah travel Pak. Orang-orang se-Indonesia pada daftar lo travel saya. Terus pada bayar. Kemudian saya lepas Pak di bandara. Selamat jalan, silakan. See, at that time ketika masa itu fitil kalau waqt ya, ini tidak ada kalau waqt. Unpickable Bos. Nggak kebayang. I cannot imagine. I couldn't imagine at the time. I can mergi 1000-2000 orang. Nggak ada bayangan. Tapi kemudian Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Jadi anak muda, jadi orang mikirin duit, mikirin saya nggak punya pikiran, saya nggak punya otak, saya nggak punya ilmunya, saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya apa? Lo bilang nggak punya, I have no this, I have no that, I have no this, I have no that. No, say you have Allah. Rasa, kun, antum Allah, antum al-an ma'allah. Wallahu al-ghani al-muta'al, al-ali, al-kabir, al-razzaq, al-fattah. Sadar kemudian itu beres Pak. Sadar itu beres, saya naikin lagi. Ya Rob, saya pengen ngeberangkatin se-Indonesia. Ij'alni sababan ya Allah. Jadikan aku ini sebab supaya aku bisa memberangkatkan seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Kejadian loh, kejadian. Allah bilang beres, beres. Iya benar. Allah bilang beres. Maryam nggak percaya. Zakaria nggak percaya. Tapi kemudian dibilangin oleh Allah dan subhanallah, dibilangin oleh para malaikat, hayyin. Itu buat Allah hayyin, kecil. Badi'us samawati wal ardh, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Gubernur Jawa Timur mengundang saya, Ustaz Yusuf bisa hadir? Ada apa Pak Bu? Kami mau memberangkatkan jemaah haji Jawa Timur. Siap Ustaz, nanti mau berangkat. Oke, datang saya ke Jawa Timur. Saya berangkat di orang Jawa Timur. Saya berangkat ke Jawa Barat, berangkat ke Sulawesi, berangkat ke Sumatera, berangkat ke Kalimantan. Saya melihat itulah pengabulan doa. Masya Allah Pak. Apa terpikirkan oleh saya? Doa tuh jangan yang kepikiran kok. Doa yang kepikiran. Ya Allah gajian. Apa sih? If you can ask the bigger thing, ask the bigger thing. Jangan deket kecil thing itu. Ya Allah kalau nggak 1 juta gope lah. Ya kan itu suka begitu kan? Ya Allah yang penting utang saya lunas deh, biarin saya nggak punya apa-apa, betul nggak? Betul nggak? Akhirnya apa ya? Omong Allah hapus tuh utang ente, tapi ente nggak punya apa-apa. Iya benar loh. Ya Allah, udah deh kan, nggak apa-apa deh, udah ada, nggak apa-apa. Udah 37 nih. Kalau nggak ada yang perjaka nggak apa-apa, yang bekas ya. Jelek banget.
No. Oh, Allah itu luar biasa, bos. Betul. Terus saya bilang lagi sama Allah, ya Allah, aku sudah memberangkatkan Indonesia. Please ya Allah, choose me. Pilih aku. Saya bilang, I'm the chosen one. I'm the chosen one. Tapi saya bilang, amam Allah. Laisa amam nas. Bukan sama orang saya ngomongnya. Sama Allah. Ditoyor, I don't know it. Tapi kalau sama Allah, no. Allah akan bilang, yes, you are the chosen one. Antal mukhtar. Wallahu yakhluqu wa yakhtar. Allah, creator. And not only creator, is the chooser. Dia juga adalah pemilih. Saya bilang Allah, ya Allah pilihlah saya untuk memberangkatkan jemaah haji sedunia. Benar-benar terjadi tuh. Australia mengundang, Amerika mengundang, Hong Kong mengundang, sebentar lagi Jepang. Iya. Dulu saya minta sama Allah. Dulu saya bilang sama Allah, ya Allah, ana urid an akun imam di Masjidil Haram. Ya Allah, saya pengen jadi imam di Masjidil Haram. I want to be imam di Masjidil Haram. Possible? Maybe. If I ask my mind, if I ask my ability in reading Quran, wa nadartu qiraah, kemudian saya ngelihat qiraah saya, wa qiraati laysat qiraah sahihah. Mungkin impossible, mungkin. Impossible. Prancis, bro. Payahnya. Gak mungkin, tapi karena I ask Allah, because I talk to Allah, and Allah, Masya Allah, mana yang gak mungkin buat dia? Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. You can do anything. Benar loh, saya senyum ketika saya bilang, ya Allah, jadiin saya imam di Masjidil Haram. Setengah pikiran saya bilang, gak mungkin. Hampir saya jawab itu. Imam di rumahnya deh, masih yang kata-katanya deh. Pada saat itu kan I have no position. Pada saat itu Pak, I had no position. Saya nggak punya posisi, Pak. Gue berdiri di depan terminal, nggak ada yang foto. Ini jangan dulu, Pak. Nggak ada yang bakal milih saya, Pak. Nah kalau saya minta-minta sama DKM masjid, siapa lu? Gitu kan. Tapi ketika saya bilang berdirinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa Allah nggak mungkin nggak sayang saya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah nggak sayang saya. Karena Allah sayang saya boleh minta apa aja. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah, jadiin saya imam di Masjidil Haram. Ente tahu? Berdoa kira-kira 2003. I pray to Allah to be imam in Masjidil Haram in 2003. You know, in 2006 done. Mau saya tepuk tangan biasa aja. 2006 done. Udah selesai. Jadi 2006 itu saya pergi, Pak, ke Tanah Suci. Siapa yang belum pergi ke Tanah Suci? Yang belum. Allah. Insya Allah kabul. 2006 saya pergi, Pak, ke Tanah Suci. Turun di Jeddah kira-kira jam 11 malam. Keluar dari airport Jeddah itu jam 1 pagi. Sampai di Makkah, Masjidil Haram jam 3 pagi. Kurang lebih, belum subuh. Dan kami belum maghrib dan juga belum isya. Salat isya tabaan sudah selesai di jam 8 malam. Begitu saya masuk ke Masjidil Haram, di situ kemudian doa saya dikabul Allah. Saya masuk Masjidil Haram, kemudian saya bilang sama jamaah, oke, bikin barisan, kita sholat. Kita sholat maghrib, kita sholat isya. Dan Anda tahu, ternyata doa saya sudah dikabul. Saya jadi imam, tapi buat jamaah saya. Ente jangan ketawa, Anda tetap jadi imamnya di mana tuh? Di Masjidil Haram. Hada huwa. Imam masbuk. Sama-sama
sama lah kelas. Kemudian saya berdoa sama Allah SWT, ya Rabb, di belakang saya ada muslim dari Indonesia, muslim dari Jordania, muslim dari Sudan, muslim dari Nigeria, muslim dari Mesir, muslim dari Arab. Kemudian saya bilang sama Allah, ya Rabb, terima kasih kau sudah menjadikan aku imam masjid di sini, tapi saya pengen yang di sono. Go ahead, ayo terus, move on, terus. Istamil, terus, please move on, terus. If you quit, your dream quit. If you stop, your dream stop. But if you do not stop, you punya dream bakal terus dia melangkah maju. Alhamdulillah Pak, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, saya berteman Pak. Berteman sama imam-imam haram. Allah, sesuatu yang amazing. Betul. Saya bisa WA-an sama Imam Sudes. Allahu Akbar. Man ana? La. Idza sa'atu li sa'irin nas, man ana? Anta man? Siapa saya? Orang bakal nanya, wario gitu. Tapi kalau saya nanya sama Allah, man ana ya Rabb, Allah akan jawab, anta abdi. Anta abdi. Engkau ini hambaku. Ya, minta apa yang kamu mau minta. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. I will give you guidance and you will meet me. You will meet my answer. Subhanallah. Terus keep doing. Saya bilang, ya Rabb. Alhamdulillah saya berteman sama Imam Sudes, Imam Mahir Al-Maikli, Imam Shuraim. Saya makan malam, dinner together with Al-Himmah min Al-Masjidil Haram, Al-Haramain Al-Sharifain, yani Al-Madinah Munawwarah, Al-Imam, Al-A'immah min Al-Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi, wal Haram Makki, Masjidil Haram. Subhanallah, nggak pernah apa kebayang saya. Hingga kemudian suatu saat saya keluar Pak. Keluar di Masjidil Haram begitu ya, Masjid Quba, Masjid Nabawi begitu, dari tempat imam Pak, keluar dari tempat imam. Allah, orang-orang berebut di soft satu, berebut, nggak mungkin bos, kecuali dalam perjuangan. Saya di belakang imam, imam di depan, saya di belakang jalan. Allah, jutaan orang, bangganya hati saya sama Allah. Ya Allah, makasih ya Allah. Orang ngeliatin saya itu siapa di belakang ini? Pakai peci goblok gitu, hitam gitu, peci khas saya itu kan. Orang pada ngeliatin, saya fotonya dada-dada gitu. Sohib imam. Sampai kemudian ya kiftu wara imam. Masya Allah, clearly jarak sejengkal imam Ka'bah anak. Ya, imam Ka'bah saya. Allah. Pak, yang begini ini dulu. Ini doa Anda. Your doa will bring you to tomorrow. Your doa will bring you to tomorrow. Ayo, yakin aja udah. Ya Allah, imam ya. Imam Ka'bah. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, ini imam mudah-mudahan pingsan. Kenapa? Kalau dia pingsan, gue maju ke depan. Ayo, all possible for Allah. Allah, semua mungkin. Ikutin saya. Ini ayat ente hafal banget. Ikutin, dengerin, ikutin. Innama amruhu. Idza arada syai'an. Ayyakun lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. All is possible.
Mungkin buat Allah. Mungkin, sangat mungkin. Ketika dulu saya kecil, saya tuh dimandiin sama ibu saya. Dimandiin, bolak-balik dimandiin gitu. Saya sampai kelas 1 SMP masih dimandiin. Iya, karena saya SMP itu umur 8 tahun. Iya, saya SD umur 3 tahun. Saya SD umur 3. Dari tadi ente tuh gak percaya terus gitu. Saya SD kelas 3, kelas 1 tuh umur 3 tahun, ya. SMP kelas 1 tuh 8 tahun udah SMP saya. Karena waktu kelas 4 SD saya dipanggil sama ibu saya, An gitu. Waktu kelas 4, An. Saya datang, iya lagi main galasin gitu. Galasin anak sekarang PS mainan Naruto. An panggil. Iya bu, besok ikut ujian kelas 6 ya. Jadi kelas 5 saya skip. Kelas 6 langsung. Kenapa bisa begitu? Karena sekolahnya punya sendiri. Teban, I have my own school, my family has our own school. Alhamdulillah, that make us easy. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya dimandiin tuh. Tapi saya segitunya keluarga saya dari ranting yang terkecil, dari ranting yang terlemah. Ya, we are coming from the miskiner family. Or maybe the miskiners, ya, lebih yang termiskin. Buat ibu saya saat itu, jangankan buat pergi rame-rame, buat dia saja agak nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Ibu saya bilang, An, look at the door, look at the door. Undur hadal bab, lihat itu pintu. Terus saya, iya bu, what's up? Kata ibu saya, enggak, pakai lain aja. Ada apa bu? Gitu. What's wrong with the door? Ada apa? Ada pada pintu. Dia bilang, look at the door. You will go to Makkah like you go to the door. So close. You can go to Makkah every time you want. So berulang-ulang, pagi sore. Ibu saya ngomongnya begitu terus sampai suatu saat saya ngomong gini, Bu, itu kan nggak mungkin. Dipelototin saya muda. Nggak mungkin tuh buat kita. Kalau buat Allah, apa yang nggak mungkin? Kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Hari ini Pak, kapan saja saya mau ke Mekah, saya pergi ke Mekah. Hari ini, nggak ada urusan sama tiket, nggak ada, gua nyetir sendiri. Saya ini Ustadz yang pernah nyetir Pak, 777 Pak. Iya, 77 saya pernah nyetir itu. Ustadz. 777 saya pernah nyetir sendiri, betul. Jadi waktu di atas langit, pilot keluar dari tempatnya. Kata pilot, Ustadz Yusuf, saya alhamdulillah ngapal Quran dengan cara Anda. Alhamdulillah Ustadz Yusuf, I recite. The pilot said, alhamdulillah, with your method, one day one ayah, likuli yomin ayah, satu hari satu ayat. I already recite surat Rahman, suratul Waqi'ah, suratul Mulk, surat Yasin. One day one ayat, likuli yomin ayah. Yani law nurid an nahfaz surat Yasin la tahfadhuha yawm, lakin bimunasabati jumlatil ayat, yani 83 ayat, ya ij'al 83 yawm. Terus kemudian pilot ini keluar, dia bilang, Ustadz, saya sudah hafal 4 surat itu. Izinkan saya membaca surat itu. Di depan orang banyak Pak. Dia kemudian begini Pak. Saya duduk, dia begini. Jongkok, dia pegang jempol saya, kemudian dia bilang, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah, pilot kayak gitu. Setelah selesai, apa kata pilot? Ustadz, I want to give you a gift. A special gift. Saya mau ngasih ente hadiah spesial. In the sky, di langit ini. Apa hadiahnya? Ustadz, sini yuk, kita ke kokpit. Oh, saya dibawa ke kokpit. Ustadz duduk sini. Udah saya bikin autopilot. Ustadz duduk aja. Guided me from all the ways that were wrong.
sama aja doa itu juga nggak mungkin, Pak. Buat saya yang saat itu, alhamdulillah tukang potong ayam, Pak, satu hari 7.000, Pak. 7.000 loh. Saya bahkan tidak mampu membayar sewaan motor 20.000. Lalu orang ini bermimpi kepada Allah, dia nyatakan kepada Allah, ya Rabb, saya pengen punya pesawat sendiri dan saya pengen nyetir sendiri. Orang saya ketawain, beli kok waktu doain. Bener loh, banyak loh bapak-bapak tuh yang akhirnya dia terucap tapi pasangannya nggak percaya. Bener. Ini ada cerita, ada orang di rumah kontrakan, nggak bayar kontrakan udah berapa bulan, nggak bayar anaknya juga berapa bulan, nggak bisa beli susu. Kemudian one day dia di coach gitu, dimotivate, bangun malam, kumillela, bangun malam, bangun malam. Kemudian minta sama Allah. Kemudian dia bangun malam, Pak. Begitu bangun malam dia berdoa, Pak. Ya Allah, kasih saya 2 miliar gitu. Dicolek lo sama bininya. Woi, kebanyakan lah. Iya. Kadang-kadang kita juga suka nggak percaya kan, gitu kan? Apa iya gitu? Ternyata iya gitu. Saya waktu dulu berdoa, saya bilang saya pengen punya pesawat sendiri. Bener lu, kejadian tuh. Saya pengen kemudian bisa nyetir sendiri, kejadian juga. Dengan cara-cara yang unpikirable betul. Bener-bener nggak bisa kepikiran, Mas. Bener. Undogable lah, nggak bisa duga. Bahasa Indonesia unpredictable answer. Kalau Allah sudah mau menjawab, Allah will answer you with unpredictable moment, with unpredictable thing. Saya 2008 saya udah ceritakan di TV itu. Saya 2008 saya berangkat ke Malaysia, beli helikopter pertama dalam sejarah hidup saya, Pak. Ustadz lah, Pak. 2008, Uje masih hidup saat itu. Uje, tahu Uje telah almarhum. Beliau SMS saya, ada di mana Kiai? Ada di Kuala Lumpur. Ngapain? Beli helikopter. Dia ketawa, gitu. Aneh pinjem nih, gitu. Ada ngapain? Minjem. Biar nggak kena macet. No. I'm rich, gitu. Ana rajul ghani. Ana tajir. I'm a businessman. I will buy for you one. Saya mau beli ente satu. Jadi yang mau beli dua. Dia bilang, Subhanallah Kiai, antum ahli sedekah. Nah, kemudian saya pulang dari Malaysia, saya kasih Ustadz Jeffrey Al-Bukhari helikopter itu. Saya bilang, ini Ustadz helikopternya, ini remote-nya. Bener lah, udahlah, Allah tuh bener lah. Jangan ketawa dulu, kan gue ceritanya belum selesai. Itu 2008 kan, 2010 saya sering ngomong begitu. Ada satu orang alumni ITB, Pak. Ada satu orang alumni ITB, omsetnya satu tahun kira-kira 2, sekian triliun, dan dia punya pesawat pribadi 4 seat, pesawat beneran. He came to me. So, and then he said, Ustaz, if you wanna plane, if you wanna pesawat, I have one. Please. It's for you. Ini buat ente. Saya bilang, aduh saya terima nih, Masya Allah. Makasih. Nggak lah, gue nggak basa-basi, ngapain. Aduh, Masya Allah, terima. Hari itu, Pak, hari pertama, ente tahu nggak ada pilot yang kebakar? Beberapa, ente coba googling. Saya minta doanya juga, itu Pak Sugeng namanya. Coba di googling, itu yang kebakar, Pak. Habis begitu mendaratnya gagal di Pondok Cabe, kemudian dia terbakar. Nah, itu guru saya, guru pilot. Saya 3 kali belajar pilot sama dia. Jadi bukan tidak berjejak, impian itu terus berjejak. Yang penting ente nggak berhenti, maka impian itu akan goes continue. Betul, go continuous terus jalan. Buktinya kemudian saya berdoa lagi sama Allah. Ya Allah, udah dekat nih, saya udah bisa berteman nih sama imam-imam haram. Tolong ya Allah, betul-betul saya nggak akan berhenti meminta kepadamu agar saya bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Lalu kemudian apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah memantaskan diri Anda untuk mimpi itu. Ya pantasin dong. Ya, jangan kemudian quiet, no action. No. Ayo, apa yang menjadi ente masih bisa gitu. Ente mau punya
cucian mobil. Yang ente harus lakukan apa? Sering-sering nyuci mobil. Itu dekat. Iya dong. Sering-sering megang selang. Kemudian jalan ke tukang cuci mobil, ente selfie di situ. Ya, apalah yang mendekatkan diri ente kepada mimpi ente itu. Dan change your doa. Jangan, ya Allah kasih saya showroom cuci mobil satu aja, jangan. Ngomongnya mau, ya Allah berikan kepadaku 1000 outlet cuci mobil. Gitu doa. Betul. Terus pantaskan diri anda pengen punya restoran. Iya, coba dong jajal-jajal, masak-masak, bikin resep apa gitu. Udah bagi-bagi teman-teman. Nih saya masak nasi goreng. Nih berwarna nih nasi gorengnya. Gitu. Bentar. Kok tadi sebutnya nasi goreng? Ini spesial. Saya mantasin diri, saya belajar Al-Quran. Setelah saya belajar Quran, katir, fotonya banyak. I have a lot of mistake in reading Quran. No problem. I learn, saya belajar. Saya Yusuf Mansur, kata orang Indonesia, saya imam, saya ustaz, tapi baca Quran yang nggak benar, Pak. Saya belajar. Kenapa? Karena saya ingin menunggu momen itu datang, menyambut momen itu datang. When the moment comes, I already. Kira-kira begitu. Bisa dipahami? Ente mau usaha apa, mau apa gitu loh. Ente misalkan mau menikah. Ketika ente mau menikah, nggak ada bayangan siapa yang bakal menjadi jodohnya. Nggak apa-apa. Siapin aja dirinya yang benar. Siapin diri yang benar. Mulai keliling-keliling, nyari-nyari tempat pesta gitu kan. Datang di pesta perkawinan 1 jam sebelumnya. Supaya bisa duduk gitu loh. Di pelaminan kan masih kosong tuh. Duduk situ, kemudian bangun salaman, oke salaman. Padahal nggak ada orang gitu. Nah, terus minta mas-mas yang pada nyuci gitu, tolong fotoin gitu. Entar jodohnya itu. Iya kan, orang boleh miskin dulu, betul nggak? Habis itu naik. Saya nyiapin diri saya, terus belajar lagi. Bukan Ar-Rahman, I, belajar apa? Listi'dad di momen. Untuk menyiapkan listi'dad fursah, untuk menyiapkan fursah. Welcoming your moment gitu kira-kira. Sambut dong momen itu, belajar. In my business, di urusan saya, fi amri, di urusan saya, di cita-cita saya. Kultuli, saya mengatakan kepada diri saya, Yusuf Mansur, are you serious? You wanna be imam di Masjidil Haram? Saya bilang serius. If you serious, learn Quran more than before. Saya belajar lagi ba ta kha la ta. Wah, itu berdarah-darah belajar, Pak. Saya belajar ta'awudz sampai sekarang gak lulus. Hatta al-an. Khalas ta'allamtu yani at-ta'awudz mundu sanatain. Lakin lam anjah hatta al-an. Not success. But no problem. The most important thing, the most pentingest thing, you prepare yourself. Saya bilang sama Allah, ada satu kesempatan tuh 2000 berapa gitu ya, 2011 atau 2012 gitu, saya berdoa sama Allah di Multazam, di Hajar Ismail, yakni bijani bil Ka'bah, di Zayat Ka'bah. Saya berdoa, ya Allah, saya masih tetap kepengen jadi imam di Masjidil Haram. Kalaulah jalan untuk menjadi imam di Masjidil Harammu ini, ya Allah, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Allah, saya terima. Betul Pak, saya ngomongnya begitu. Ya Allah, kalau untuk jadi presiden, untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Allah, saya ridho. Nggak apa-apa, ridho, benar-benar saya ridho, ikhlas. Bayangan saya tuh begini, begitu udah jadi presiden, kan saya kunjungan ke negaraan tuh. Begitu kunjungan ke negaraan, nanti Raja Saudi nanya, Mr. President, what do you want?
the Malik Saudi, the king of Saudi, asked me, and I am the president at the time. Hey, Mr. President of Indonesia, what do you want from me? Saya bilang, saya nggak mau apa-apa, saya mau jadi imam di Masjidil Haram. Benar. Urusan imam itu tahtal amr, yakni tahtal the king, yakni di bawah kekuasaan raja. Raja bilang, minggir, besok menjadi imam. Oh, sudah. Ini udah deket nih, 2017 gubernur DKI. Deket lah. Main catur dikit, beres. Tenang, Ahok gue jadi sekda. Iya loh, kan gak ada musuh kita. Dalam ber-Indonesia nggak ada musuh. Nggak ada musuh. Kalau nanti Pak Ahok kalah dari saya, kita jadiin sekda kalau dia mau. Pak Ahok daripada ente nggak ada kerjaan apa-apa, jadi sekda aneh lah. Nanti kan pinter begini lagi. Bener, deket, udah deket. 2017 besok gubernur lu lihat aja. Nah, supaya aku nih, insya Allah. Kecuali Allah berkehendak. Nah, siapa tahu Allah bilang udah semua kelamaan. 2019-nya langsung selesai. Oh, siapa tahu juga. Bener, saya berdoa begitu. Bener berdoa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya punya mimpi nih ya Allah. Saya punya mimpi. Termasuk yang saya sebut adalah Kaisar Jepang. Termasuk yang saya sebut adalah Kaisar Jepang. Saya bilang sama Allah, demi Allah, Allah menjadi saksi. Saya bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan di tanganku nanti presiden-presiden dunia menghafalkan Quran. Kaisar-kaisar dunia menghafalkan Quran. Termasuk kaisarnya Jepang. Begitu saya bilang. Bahwa kemudian hari ini kita meresmikan rumah tahfiz di Jepang, maka doa itu sudahlah berkembang. Dan oleh kucuk dia tahu, sesuai dengan tadi Mas Anung bilang dan keyakinan teman-teman bilang, nanti kuncup ini akan terus terus sampai kemudian jadilah apa yang kemudian dulu kita bicarakan. Betul. Saya mimpi betul. Suatu saat nanti pertemuan presiden-presiden Asia, ya, diterimanya oleh saya sebagai presiden Indonesia itu di Istiqlal terimanya. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan. Jadi ada 6-7 kepala negara dan semuanya hafiz semua, Bos. Singapura Perdana Menterinya hafiz, Presiden hafiz, Malaysia apalagi, Brunei apalagi, Thailand, Taiwan, Hong Kong, apa segala macam termasuk Jepang. Terus saya bilang, kita buka puasa di Istiqlal aja deh. Nah, kemudian rame-rame ke Istiqlal. Kemudian diumumin deh tuh sama sekretaris istana, ya nggak? Istimewa sekali nih hadirin Istiqlal semua yang hadir di malam juz kesekian, karena yang akan memimpin sholat isya berjamaah presiden kita Ustaz Yusuf Mansur. Nanti kita terawih ganti berganti presiden dari berbagai dunia yang menjadi imam. Oh. Kalau jadi lah, jadi yakin kan. Raja Qatar temenannya tuh. Iya bener, dia jemaah tabligh. Masih muda loh, masih muda. Kerjaannya demennya khuruj di Lombok, di Bali. Balinya ke Bali pinggir, nemuin orang-orang susah. Raja Qatar, hafiz, masih muda, berbeda dengan stereotip pangeran-pangeran Arab. Pangeran Arab kan yang lo tahu kayak itu katanya. Enggak semua, Pak. Raja Qatar yang masih muda, umurnya masih muda, Pak adekku, Kujitak itu. Di bawahnya umurnya. Itu jemaah tabligh, Pak. Jadi ini bukan impian ini. Bukan. Ketika saya kemudian meresmikan sekolah tahfiz di Singapura, saya bismillah. Kemudian saya berdiri itu 2,500 students of Singapore. They start memorizing Quran. What I saw the future of Singapore. Now they are children. Tomorrow they are leaders.
Saya pimpin waktu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2.500 Tuhan. 1,500. A'udzubillah. I was proud. Saya bilang, ya Allah, jadi. The first president of Singapore Muslim. The first Muslim from Johor, Muslim. Saya bilang, you are the next future leader, saya bilang, insyaAllah. Jadi bukan impian tuh, bukan impian. Saya maju itu kan sholat isya, waduh. Belakangnya presiden yang lain gitu. You know the best major city, the best city major city apa city major? The best wali kota itu Kanada, Pak. Kanada, and he is Muslim. The best in the world, the first major, the first apa bahasanya? Terus yang kedua itu dari Amerika, yang ketiga itu Ibu Risma. Ibu Risma loh. The third one is Muslimah mayor, yani mayor of Surabaya city. She is Muslimah, wearing hijab. Jadi apa yang mustahil? Alright. Anda mulai nih. Saya membayangkan besok nih Anda adalah pemilik pabrik terbesar di Bojonegoro misalnya, Surabaya misalnya, di kampung-kampung Anda, tapi Anda ini hafiz. Oh begini bos, you are rich guy, you are rich people, and you are hafiz. Masya Allah, Masya Allah. Saya ngebayangin ente ini nanti ada 6 anaknya, 6 situ aulad, tapi semuanya di bawah 10 tahun hafizun. Iya betul. Saya ngebayangin ente nanti ini punya istri hafidhah. Allah. Begitu mau kalau mau ngelahirin diinduksi ya. Kan kalau susah ngelahirin diinduksi tuh. Si istri yang mau melahirkan dia bilang, jangan, saya sudah punya induksi inside. Apa? Ini harus punya. Saya hafiz ya. Saya hafidhah. Saya mau baca Quran aja sebagai induksi terbaik. Kemudian si perempuan muslimah yang hafidhah ini dalam keadaan 9 bulan dan 10 hari dia baca Quran, di sampingnya suaminya yang hafiz juga pegangin tangannya. Oh subhanallah. Begitu masuk ke surat Al-Maidah, suster masih tahu dia lahir kok. Masih sih nggak berasa. Iya. Saya ngebayangin suatu saat nanti ya anak saudara ada yang menjadi Kapolda dan dia hafiz. Akan ada Kapolri Jenderal dia hafiz. Allah, keren. Mulai, dan Anda sudah memulai hari ini. Sebagian teman-teman Anda sudah memulai Ar-Rahman. Nggak ada yang sulit, gampang. Ngapal Quran itu easy bos. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nggak ada susahnya. Harus. Yang penting ente mau mulai. Dan saya memotivasi diri Anda semua. Kalau Anda punya Quran, badan Anda bukan badan Anda lagi. Kalau Anda punya Quran, otak Anda bukan otak Anda lagi. Kalau Anda punya Quran, kehidupan Anda bukan kehidupan Anda lagi, tapi Quran. Mahyal Quran, mahwal Quran. Lihat, Allah memberikan asmaul husnanya kepada Quran. Direndengin Al-Quran Al-Karim. So? Al-Quran Al-Majid. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid. Namanya itu siapa? Asep Al-Karim. Ya, bila kemudian Quran inside, you are not Asep anymore. You are Asep Al-Majid. Your name? Bagus Al-Karim, Bambang Al-Majid, Ali Al-Karim, Rodi Al-Majid, Linda Al-Karimah, Dahlia, oh. Bungaku. Ini yang kecil siapa namanya? Ikan yang kecil. Oh, ini yang kecil ya. Lalita, sering diusaha. Lalita hafidho. Dari sekarang sebut dia hafidho. Betul. Ini sekaligus menjawab ya kepada Firman dan Roni Anyung di mobil tadi.
Ketika saya bilang Indonesia itu bersih, itu karena saya bilang jangan lagi nyebut Indonesia kotor, Indonesia brengsek, Indonesia negara korupsi, Indonesia itu nggak ada pemimpin muslim, Indonesia itu jelek, Indonesia katrok, Indonesia bangsa telat melulu, Indonesia macet di mana-mana. Nggak ada. Saya bilang 10 perguruan tinggi di dunia, 10 perguruan tinggi yang terbaik di dunia, the top 10 university in the world, semuanya ada di Indonesia. Yang belakang bilang masa gitu. Jangan bilang masa. It's your mission, boss. It's your mission. It's your mission. If somebody else talk about your country is the loser. No. I'm not the loser. We are not the loser. Hey Muslim. Nah deh, kalau lo begini. Kan menang gua tuh. Gak ada. Muslim is the best. Muslim is good. Muslim is the best CEO. Muslim is the best businessman. Muslim is the best within everything. Wa kama qala Allah, antumul a'laun. Ente itu tinggi. Kuntum khair ummah. Ente itu the best ummah. Tapi kemudian media said, you are begini, you are killer, you are brengsekar, you are kemudian susahar. No. Say no. Start with your mind, with your heart. Deny. No. Nggak ada. Gitu bos. Minggu depan gue mau jalan ke Real Madrid. Mau gue beli tuh. Mau gue rubah jadi Real Masjid. We will go to Spanyola and buy Real Madrid and change it to be Real Masjid. Bener, pokoknya besok Messi gue suruh pakai peci haji. Bener. Ronaldo nanti nanya, why? Kenapa? I have to use peci haji. Saya bilang, because I'm the owner, pakai. Iya bos. Go. Ente punya Allah. Apalagi kalau ente mau sama Quran, Allah inside bos. Allah inside. Al-Quran inside. Allah inside. Subhanallah. Allahu Akbar. Dengerin omongan saya. Dengerin. Jika Quran inside, Allah inside. There is no Quran inside, no Allah inside. Give your best time for Quran. Give your best part of your life for Quran. Allah. We invite Allah and place Him in our heart, in blood. Di daging kita, blend. Subhanallah. When you see everything, you see with the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because your eyes know, not your eyes. No, your eyes are the eyes of Quran. If you see the haram thing, no, mata saya adalah mata Quran. Gak bisa. I cannot look that. I cannot. No, I cannot. Why? No, I am Hafiz. I am starting to recite Quran. I don't want my eyes dirty. My kupings dua. Dirty, none. Only Quran and only the good thing I can listen. I cannot listen the other thing with bad. Your legs, your kakis. If you start memorize Quran, that's not your leg anymore. That's the leg of Allah. Karena kaki ente adalah kakinya Allah. Sekali ente melompat, panjang, boom, maka itu yang terjadi sama saya. That's happening to me. That's happening to me. Before Quran live inside my body, my blood,
Saya jalan ke depan rumah aja, in front of my house, in front of my house, in front of my house. When I start memorize Quran, I'm getting bigger. I didn't say like Ria people, no. This is uswatun hasanah, yani targhiban lin-nasi fil iqtida. Saya bagaikan lidi, Pak, lidi kecil. Lidi mungkin masih tebal. Benang bahasa Jepang apa? Hah? Coba terjemahin dulu. Dulu saya bagaikan lidi. Ayo. Susah ya. Kalau lidi masih lebih bagus. Saya ini benang. Tapi ketika kemudian saya nempel sama Quran, li'annani ma'al Quran, bada'tu hafzul Quran. Benang ini, Pak, kemudian berkembang menjadi raksasa, Pak. Bigger. Inna Allah, sesungguhnya Allah yarfa'u, akan mengangkat derajat bihadzal kitabi, dengan Quran ini, aqwaman. Ente, keluarga ente, kota ente, negara ente, bangsa ente bakal gede, bakal besar kalau sama Quran. Mulailah, apalagi ente di Jepang, pahalanya banyak, beda. Kalau ente di Indonesia beda, pahala ente di sini berlipat-lipat, karena ente musafir. Antumul an jami'an al musafirun. Ente musafir. So if you do qiraatul Quran different with Indonesian people who read Quran in Indonesia, from 100 times. Gunakan itu tuh, keren bos. Nanti 3 tahun di Jepang pulang bawa 30 juz. Begitu ente turun, goyang tuh bandara. Wah. Iya, saya bisa mendengar yang dulu saya nggak bisa dengar, Pak. Yakni opportunities, kesempatan. Nggak bisa. Dulu saya nggak bisa. I cannot. But when I close with Quran, I can hear everything. Opportunity. You understand? Apa yang saya maksud, ngerti? Allah bilang di dalam surah Al-Furqan, "Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh." Yang menurunkan Al-Quran ini adalah yang punya segala rahasia. Benar loh, Pak, saya Pak ya. Saya ini bukan mahasiswa perhotelan, apalagi mahasiswi, enggak banget. Saya nggak pernah juga magang di hotel manapun. Lihat bagaimana kemudian Quran melipat. Saya ini nggak juga menjadi CEO di hotel-hotel manapun. But you know, Anda tahu? No, I have hotel, 2 towers, 300 rooms, waqaf lillah. Min aina hada? Min aina hada? Dari mana ini? Separohnya punya masyarakat lewat potongan usaha. Mungkin salah satu di antara Anda pernah ikut itu. Saya ajak dulu bersama-sama kan. Together we can do anything. Kalau saya pikir-pikir, gila Quran ini benar. Wah, nggak ngerti apa-apa loh tentang hotel, tapi bisa jadi pengusaha hotel. Kemudian Allah kasih properti di Sentul 5 hektar. Itu kalau dibangun 15 triliun. 15 triliun Pak, 12.000 kamar itu, dengan ketinggian rata-rata 30-an lantai. Oh, saya pikir Quran ini mesti Quran. Saya bilang sama Wirda, you wanna go to America? Wirda, kamu mau pergi ke Amerika? Mau Pak? Do not think about money, think about Quran. Do not do anything for money, do anything for Quran. Quran will bring you to America. Anda tahu, Wirda cita-citanya kuliah di Amerika. Tapi Anda juga tahu kan, alhamdulillah dia malah SMA di Amerika. Luar biasa. Seorang pelajar ya, jarang loh ada yang dapat beasiswa. Pelajar loh. Kalau mahasiswa mungkin ya. Kalau masih siswa SMA jarang. Wirda itu 1 tahun 975 juta rupiah. 1 tahun. Ngalang-ngalain kan susah dong.
925 juta. Nyampe lu segitu setahun? Enggak. Musa kecilin banget nih. Ya lu jawab aja kalau enggak. Dengan Quran Allah Karim, Antallah, la ilaha illallah, al-ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah gave the best thing for wirda. Kayak Quran aja. Saya bilang orang-orang, ente mau nikah, udah jangan pikirin jodoh ente. Jangan mikirin jodoh ente. Udah apalin Quran aja. Nanti Allah yang mikir. Quran. Ente seneng nih sama perempuan. Udah jangan datang ke dia. Jangan juga datangin orang tua, jangan. Ente datang kepada Allah yang sudah menurunkan Quran. Kenapa? Karena Allah yang sudah menurunkan Quran itulah yang sudah menciptakan si perempuan itu. Quran. Mulai ngapalin Quran, dapat 7-8 bulan, dapat kira-kira 2,5 juz, datang surat undangan. Jangan, dia mau menikah. Ustaznya bersama, katanya. Sekarang aja bukan. Tenang bos, if you stop, your dream stop. Betul kan? Jangan stop, terus aja. Forget, lupain. Terus aja Quran. Di hari H ente datang, ya. 10 menit lagi kita selesai. 10 minutes insyaallah. In 10 minutes we finish. Di hari H ente datang ke situ. Bermaksud sholat duha. 6:30 ente sholat duha. Tapi sholat duha ente ngaji. 6:30 nih di satu masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Terus ada seorang laki-laki bersama 1-2 anggota keluarga salam. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam pak. Di salat juga tahiyatul masjid, pakaiannya bagus, pakai jas, pakai baju yang keren. Ente terus baca. Wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا. Terus ada orang-orang datang benahin meja, kita ada yang mau nikah. Ente terus aja sih, lama-lama kan nggak enak, ente minggir. Ada bapak-bapak ini nggak usah minggir, kita masih jam 8 kok, jamnya jam 7. Dek, ini yang negor ente, yang bilang jangan minggir, ini dalam waktu 1 jam ke depan jadi mertua ente. Oh Quran mah bos, Quran itu always talks about miracle. Syai'un ajib Quran. Ayo ente terus ngaji sampai alam tara ila rabbika kaifa maddadzil walau syaa'a laja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alayhi dalila thumma qabatnahu ilayna qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa wa ja'ala an-nahara. Laki-laki tadi datang, ya Allah subhanahu wa ta'ala, orang datang. Dek, suara kamu bagus banget. Bisa ya baca Quran?
akad nikah putri saya. Bisa Pak, tapi pakaian apa? Pasti copot jas ente, kasih. Terjadi sama saya dengan kisah yang berbeda tentu saja. Hari ini siapa yang nyangka kalau gubernur DKI bakal saya? Nggak ada yang nyangka Pak, nggak dihitung sama saya, nggak disurvei, nggak disurvei, nggak tahu nih pulang survei kagak. Nah, udahlah Pak, beneran. Subhanallah. Oh, anak tadi baca Quran, liftitahil aqdin nikah. Tapi pengantin laki-laki nggak kunjung datang, nggak datang. Tamu udah pada banyak, semua udah pada gelisah. Terlihat ada yang berunding di belakang, tungtang. Kemudian yang ngomong, Assalamualaikum semua tamu-tamu undangan, mohon maaf ini calon besan saya ternyata tidak datang karena tertangkap tangan OTT KPK. Tertangkap tangan atau apalah urusannya begitu ya, pokoknya ini calon besan nggak datang. Jadi hari ini kita tidak ada akad nikah dan tidak ada pesta untuk pernikahan. Karena gedung sudah kami sewa dan makanan sudah kami siapkan, hari ini kita makan-makan saja. Kecuali di sini ada seorang anak muda yang saleh yang bersedia menikah dengan istri saya. Salah Pak, anak saya malam lagi kesel. Yang bersedia menikah dengan putri kami yang belakang ini. Ya, si bapaknya udah tanya. Kemudian bapaknya manggil anak muda. Kamu sudah punya istri? Belum Pak. Berapa usia kamu? 27 Pak. Putri saya 23. Dulu di Sisoka ya. Pak, kamu rumahnya dekat sini? Dekat Pak. Bawa handphone. Maksudnya Pak? Coba kamu telepon bapak kamu, telepon ibu kamu. Oh enggak, hari ini akad nikahnya untuk kamu saja. Masya Allah Pak. Oh bapak milih saya. Ya dari tadi saya dengar kamu ngaji, kamu nggak ada yang lihat, tapi kamu tetap ngaji. Masya Allah. Kamu ini mungkin calonnya suami dari istri anak kamu. Pak, peristiwa-peristiwa kayak begini loh, yang kurang akan ngasih ente. Jangan linear Pak, dong habis 1, 2, 3, 4, 5 itu without Quran. If you mind Quran 1, 10, 100, 1000. Benar Pak? Yakin? Buktiin aja. Hari ini catat everything about you, catat. Sudah, everything about you, write it, tulis. Saya begini, saya gitu. And then go with Quran, go. Day after day, pak, mama Quran. And then look again. See everything about you and write it after 3 months, after 6 months, after 10 months, you will write it different. Hakadha Al-Quran. Syarat dan ketentuan berlaku. Yakni there is condition term. If you walk ma'al Quran and in the night you do maksiyah, there is no Quran. Tapi kalau Anda terus istiqomah, pak, ente hari ini ente bilang, ya Allah, kata Ustaz suruh nuliskan ya, hari ini tabungan saya 11 juta rupiah dan 100 ribuan sekian yen. Dan kontrak saya sudah akan habis kira-kira 3 bulan lagi. Terus jalan, mau kurang, jalan. Begitu 6 bulan kemudian, ente lagi ngecat ruko ente yang baru. 6 bulan kemudian, ente lagi beli tanah yang baru. 6 bulan kemudian, ente lagi ngebebasin sawah yang baru. 6 bulan kemudian, jadi pelaminan. Iya, Quran. Hari ini teman-teman sudah memulai. Terima kasih juga buat KBRI.
Makasih, salam buat Pak Yusron, buat Pak Ben, dan buat kawan-kawan semua. Kalau bisa di semua kota kita sebarin virus ini, karena memang luar biasa Pak. Mereka waktunya banyak Pak. Yuk, waktunya banyak kan, karena ada di sini toh. Nah, 1 jam saja sehari buat Quran. Itu udah luar biasa. 10 menit aja buat Quran. 10 menit nih, 10 menit buat Quran. Udah luar biasa. Itu 1 tahun tuh bisa 3 juz ente. 1 tahun 3 juz. Pulang bawa 9 juz 3 tahun lumayan lah. Nanti di Indonesia terusin lagi. Terima kasih ya buat teman-teman Shizuoka apa namanya Muslim Association SMA, dan buat semua teman-teman yang sudah memulai tahfidzul Quran. Pesan saya adalah do not stop, jangan berhenti, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Anda akan melihat apa yang nanti akan Allah lakukan ketika Quran sudah inside di your heart, your blood, insyaallah, menjadi your body, your mind, your spirit, insyaallah. Saya tahadus binikmah walari wala sum'ah. Saya bilang saya terima kasih sama Allah. Allah sudah memperakakan saya dengan Quran. Utang saya 1,5 miliar kurang lebih 99. Orang bilang, wah dia pernah dipenjara 2 kali, pengen jadi gubernur bla bla. Emang nggak boleh? Emang lo tahu kasus gua apa? Kan nggak semua orang di penjara itu pasti jelek Pak. Bisa jadi kena fitnah, bisa jadi lagi temen dia nggak punya kontrakan. Oh ada kontrakan gue aja jadi ada. Nah lihat. Terus apa yang Allah lakukan ketika kemudian saya udah bersama Quran? Saya punya istri Maimunah, Allah cantik gitu. Saya punya anak 5, Firda, Umi, Kun, Hafiz, Aisyah. Mereka semua Pak, ketika making kopernya masing-masing, ya, ketika packing kopernya masing-masing, apa yang mereka lakukan? Mereka selipkan kemudian Quran ke koper mereka. Apa kata anak-anak kami? Bermurojaah di Shinkansen. Subhanallah. Ada pemandangan indah Pak. Ketika kami kemudian di kereta api Shinkansen, anak-anak baca Quran, Allah. Yang satu baca Mumtahan, atau Mujadalah, yang satu baca ini, baca itu, baca. Di pesawat, ya, dari kemudian berangkat dari Singapura, kemudian ke Narita, Quran menggema di langit. Sampai kemudian orang-orang pada ngelihat si Hafiz, ngelihat si Kun baca apa? Quran. Mana? Saya pikir-pikir, apa yang membuat saya bisa punya karunia ini? Quran. Nah karena saya sudah diberi karunia ini, saya pengen Anda juga ikut dapat karunia ini. Bukan cuma saya, bisa. Karena Anda Tuhannya juga Allah sama. Quran juga adalah kitab suci Anda kan? Bukan kitab suci saya doang, tapi kitab suci Anda. Maka insya Allah saya doakan. Saya doakan dan semua semangat. Ustaz, iya, saya nggak bisa baca Quran. Jangan khawatir. If you cannot read Quran, don't worry. You can still be a hafiz, inshallah. Why? Because Quran is easy. If you cannot read Quran with your eyes, use your ears, use your kuping. Pakai telinga Anda buat mendengarkan Quran. Insyaallah Pak. Insyaallah bakal hafal juga. Saya punya teman Pak. Saya punya teman namanya Awaluddin Batubara. Dia mulai menghafal Quran umur 28 tahun. Dalam keadaan sudah punya istri dan punya anak 2. Dalam waktu 2 tahun, Awaluddin Batubara menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan gurunya adalah istrinya. Dan Awaluddin Batubara ini ngapal Qurannya luar biasa. Dia hafal berikut nomor ayat dan nomor barisnya. Jadi kalau kita tanya kemudian sama Awaluddin Batubara, Awaluddin Batubara tolong terusin bacaan Quran kami. Terusin bacaan Quran kami. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi. Apa kata Awaluddin? Oh itu ada di surat sekian, ayat sekian, baris kesekian. 10 ayat setelah itu bunyinya ini. 10 ayat sebelumnya bunyinya ini. Yang serupa dengan ayat itu ada di ayat ini, ayat ini, ayat ini, dari surah ini, surah ini, surah ini. Itulah Awaluddin Batubara. 2 tahun yang hafal Quran. Dan Anda tahu, dia buta dari lahir. Dia buta dari lahir. Apalagi ente mata bisa ngelihat, ente bisa ngelihat, ente bisa ngelihat, ente bisa ngelihat, kuping ente berfungsi. Nggak ada alasan, no reason. I cannot read Quran Ustaz, I cannot be hafid. Wah, nggak ada. Awaluddin Batubara. Ente ingat cerita ini. Awaluddin Batubara, dia lahir dalam keadaan buta. Bismillah. Ayo kita sama-sama niat ngapalin Quran. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, bikin kami ya Allah mudah, gampang, bisa hafal Quran, baca Quran dengan baik, mengerti Quran dengan baik, memahami Quran dengan baik, dan nanti mengamalkan Quran dengan baik. Ya Allah, kami niat menghafalkan Al-Quran 30 juz. Amin. Ya Allah, kami juga berniat membuat orang lain sebanyak-banyaknya belajar Quran, ikut menghafal Quran, ikut mengajarkan Quran, ikut berdakwah Quran, ikut memahami Quran, ikut menghafalnya dan mengamalkannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita ada di pagi hari, bisa nggak tahajud di pagi hari? Hah? Bisa nggak kita tahajud tapi di waktu duha? Yani hal nastati an nusalli tahajud di waktu duha? Can we do salat duha? Can we do salatul lail in the time of duha? Bisa? Kita salat duha nih, mestinya kan salat duha, tapi kita salat malam, bisa? Bagaimana caranya gitu ya? Duha aja, bukan tahajud. Bisa nggak kita salat duha di waktu tahajud? Bisa nggak kita puasa Senin? Hal nastati' an nasum, yani shaumul itsnain fi yaumil jum'ah? La nastati'. Kita bisa puasa hari Senin tapi di hari Jumat. Ustaz, dolar dari mana? Dengerin dulu. Dolar dulu. Lu cadel, dolar. Kaman niyyah? An-niyyatu fi yaumil jum'ah. Ya Rabb, insyaallah sa'asum yaumal itsnain. Khalas, fa'alta. So, ente mau dapat pahala hari Senin puasa, sedangkan ente masih di Jumat, niat aja. Hari Jumat niat, ya Rabb, hari Senin saya mau puasa. If you die in the Friday noon, هذا العمل تكتب لك. يعني آخر عمل في حياتك صوم الاثنين. الله أكبر. Why? لأنه الرحمن، لأنه الرحيم، وهو يكتب النية. Jadi ada nggak yang bisa sholat lail di waktu duha? Ada. Lu doa, lu niat, ntar malam, bangun malam, selesai mah. Itu pahalanya udah dicatat satu, yakni hasanah. In taf'al falaka asyra hasanat. Kalau ente kemudian melakukan sholat malam, ente dapat 10. Begitu juga lah hafal Quran. Wa kadzalika hifdzul Quran. Law antum taqul, ya Rabb, sa'ahfaz surah ya An-Naba. Yani ba'da 5 ayat tamut. Insyaallah tahmil surat An-Naba kamilan. Ka'annaka hafizta surat An-Naba kamilan. Ada min al-khasirin. Khusran mubin. Limadha qulta lillahi ta'ala satahfaz surat An-Naba faqat? La. Kul sa'ahfaz Quran kamilan. Kalaulah nanti beliau meninggal baru 3 ayat, yakni ba'da ayyahfaz 3 ayat faqat yamut, dia meninggal. Wa anta yani wahia insyaallah yamut ka hifzil Quran kamilan. An-niyyah. Siapa tadi yang niatnya benar-benar? Yang niat benar-benar, yang benar-benar. Yang tidak benar-benar, ulangi lagi.
Kenapa? Karena sayang Pak. Mulai hari ini kalau Anda mati, mati syahid. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai hari ini Pak, mulai hari ini selamat, welcome to the Tahfiz world. Today you are processing yourself to gonna be a hafizul Quran di dunia insya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita baca salawat Quran, mudah-mudahan Quran menawangi kita semua. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Amin. Kita doain masjid Zizoka Project ini, Zizoka Masjid Project, mudah-mudahan jadi, amin. Insyaallah. Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, nggak ada yang sulit buatmu ya Allah, termasuk urusan masjid di Zizoka, bahkan di seluruh dunia. Ya Allah, siapa aja yang ikut membangun masjidmu, dan siapa aja yang berniat bangun masjidmu dan sedang membangun masjidmu, termasuk di Zizoka ini, ya Allah, berikan rezekinya. Jadiin masjidnya lebih hebat, lebih bagus daripada apa yang menjadi rancangannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Dzul Jalal wal Ikram, Antal Wahhab, Antal Ali Muta'al, Antal Kabir, Antal Karim. Ya Allah, Engkaulah segala-galanya buat masjid kami ini ya Allah. Mudah-mudahan Kau kirimkan rezeki yang banyak buat Brother Yasin, buat istrinya, dan seluruh muslim-muslimah di Zizoka dan di dunia ini, sehingga bisa punya masjid pertama di Zizoka. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau juga melihat semua teman-teman ini punya banyak hajatnya masing-masing, punya banyak keperluannya masing-masing, punya banyak kepentingannya masing-masing. Ya Allah, ada yang pengen pulang betulan, ada yang lagi belajar pengen diberikan kemudahan selesai, ada yang lagi bekerja, ada yang belum pergi haji, belum pernah melihat kayak apa itu Ka'bah, Mekah, Madinah. Ya Allah, ada yang mungkin punya Mekah, ada yang mungkin orang tua yang sedang sakit ya Allah. Sebentar lagi mereka akan berdoa kepada-Mu ya Allah. Termasuk juga mungkin ada yang belum berjodoh untuk jodohnya dan punya anak keturunan. Sebentar lagi mereka akan berdoa ya Allah, dalam keadaan doa mereka adalah seorang hafiz Quran yang sedang berproses menuju hafiz Quran sesuai dengan keadaan ridha-Mu ya Allah. Mudah-mudahan doa dari seseorang ya Allah yang sedang berniat menghafal Quran dan ada usahanya untuk menghafal Quran, dan doanya dapat terima, Kau kabulkan lebih daripada hari-hari sebelumnya ya Allah. Rabbana atina lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Yusuf Mansur mengucapkan terima kasih. Nanti kita akan bangun komunikasi. Hari ini adalah hari zamannya online, zaman digital. Insyaallah lah saya bisa menjangkau teman-teman semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali kepada teman-teman MC, barangkali mau bicara apa gitu. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf dari batin kalau saya salah. Doain mudah-mudahan yang terbaik Allah berikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.